Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Anissa Rahayu, Nova Nur Alawiyah, Sekar Mazan Safia, dan Resa Sutriani akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi hasil belajar. Untuk dapat menentukan tercapainya tindakan, tujuan pendidikan, dan pembelajaran, perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan tersebut sering disebut dengan evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian, yakni memberikan suatu nilai harga terhadap suatu dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Secara etimologi, dapat dikemukakan beberapa pendapat berikut. 1. Mehrens dan Lehman. Evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang kedua, Norman E. Granlund. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Yang ketiga, Suharsini Arikunto. Evaluasi adalah kegiatan menilai dalam kegiatan pendidikan yang berorientasi pada proses perkembangan kemajuan. Dengan demikian, berdasarkan definisi evaluasi oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menguasai bahan-bahan yang telah disampaikan melalui proses pembelajaran dengan memberikan skor atau nilai tertentu. Selanjutnya adalah B. Sifat evaluasi. Sebagai alat yang memberikan informasi untuk perumusan berbagai keputusan penting dalam pengajaran, tes merupakan bagian penting yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Ciri-ciri tes yang bermutu itu terutama meliputi validitas dan reliabilitas. 1. Validasi. Validitas seharusnya dimiliki oleh setiap tes yang digunakan untuk berbagai tujuan. Validitas menunjuk pada penyesuaian alat pengukur dengan tujuan yang hendak diukur. Tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, pertanyaan yang dapat diajukan tentang validitas sebenarnya bukan apakah suatu tes itu valid, melainkan apakah hasilnya dapat diinterpretasikan sesuai tujuan diselenggarakannya tes itu. Validitas terpisah dalam dua bentuk, yaitu validitas logis yang terdiri dari validitas isi, content validity, dan validitas konstruk validity, serta validitas empiris yang terdiri dari validitas kriteria atau dikenal sebagai validitas kesamaan waktu, concurrent validity, dan validitas peramalan, predictive validity. 2. Reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau ajek. Seperti halnya validitas. Secara konvensional, reliabilitas diartikan sebagai ciri tes yang hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang ajek, tidak berubah-ubah seandainya digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama. Berbeda dengan validitas, yang pembuktiannya berupa penalaran,
Pembuktian reabilitas sepenuhnya bersifat empirik yang menyangkut perhitungan statistik. Perhitungan statistik dimaksudkan untuk menunjukkan adanya korelasi dalam berbagai tingkat dalam bentuk koefisien korelasi. Prinsip-prinsip evaluasi. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi diterapkan, apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasil evaluasi akan kurang dari yang diharapkan. Prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran, baik penilaian berkelanjutan maupun penilaian akhir, hendaknya dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Prinsip berkesinambungan continuity. Berkesinambungan artinya evaluasi tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester atau ujian kenaikan atau ujian akhir saja, tetapi harus dilakukan terus-menerus atau kontinuitas. Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara kontinu, teratur, terencana, dan terjadwal, maka pendidik bisa memperoleh informasi untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan maupun perkembangan siswa, mulai awal sampai akhir program pembelajaran. B. Prinsip menyeluruh atau komprehensif. Menyeluruh artinya evaluasi yang dilakukan menggambarkan penguasaan siswa terhadap pencapaian keseluruhan, tujuan yang diharapkan, dan bahan pelajaran yang diberikan. Dalam prinsip ini, yang dinilai bukan hanya aspek kecerdasan atau hasil belajar, melainkan seluruh aspek pribadi atau tingkah lakunya. Evaluasi itu harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini mencakup keseluruhan aspek tingkah laku peserta pendidik, baik aspek berpikir atau kognitif domain, aspek nilai atau sikap atau afektif domain, dan aspek keterampilan atau psikomotor domain yang ada pada masing-masing peserta didik. C. Berorientasi pada indikator pencapaian. Maksudnya, kegiatan penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang ditetapkan berdasarkan SK, KD, dan KKM. Dengan demikian, hasil penilaian akan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kemampuan dasar yang dikuasai oleh siswa. D. Prinsip validitas atau validity dan reliabilitas atau reliability. Validasi atau kesahihan menunjuk pada pengertian bahwa alat evaluasi yang digunakan benar-benar mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Reliabilitas atau ketetapan artinya dapat dipercaya. Evaluasi dikatakan dapat dipercaya apabila dalam waktu yang berbeda memberikan hasil yang tetap. Suatu tes bisa dikatakan reliable jika instrumen tes mampu memberikan suatu ukuran konsisten tentang kemampuan siswa, sekalipun diujikan dalam waktu yang berbeda. E. Objektivitas atau objektivitas. Objektif dalam arti bahwa evaluasi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data tanpa ada pengaruh dari unsur-unsur subjektivitas evaluator. Objektif dalam evaluasi itu dapat ditunjukkan dalam sikap, misalnya jujur, amanah, dan benar. F. Praktikabilitas atau practicability. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi jika tes tersebut bersifat praktis serta mudah pengadministrasiannya. Prinsip lain yang dikemukakan oleh Ngolim Purwanto adalah 1. Penilaian hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif. 2. Harus dibedakan antara penskoran, scoring, dengan penilaian atau grading. 3. Hendaknya disadari betul tujuan penggunaan pendekatan penilaian PAP dan PAN. 4. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. 5. Penilaian harus bersifat comparable. 6. Sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan guru. D. Macam-macam alat evaluasi. Ada 2, yaitu teknik non-tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah 1. Skala bertingkat, 2. Kuesioner, 3. Daftar cocok, 4. Wawancara, 5. Pengematan, 6. Riwayat hidup. Yang kedua,
Teknik tes. Teknik tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program-program pengajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif diberikan kepada akhir setiap program. Yang ketiga, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar.